Saudaraku, sukacita dan damai sejahtera senantiasa kiranya ada pada kita semua. Kali ini saya ingin mengajak tetap dari bacaan kita, yaitu Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suami seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya, di muka umum ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi yang berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita membaca kisah ini, apalagi selanjutnya kita bagaimana cerita setelah Maria melahirkan, lalu Yusuf mendapat mimpi untuk membawa Maria ke Mesir, dari Mesir lalu kembali lagi. Tapi dari sepanjang kehidupan Tuhan Yesus di dunia, Yesus Kristus sebagai anak dari keluarganya Yusuf ini, kita cepat menemukan bahwa ternyata Yusuf hanya sedikit ceritanya, tidak sampai jauh, tidak sampai banyak, bahkan tidak banyak yang kita tahu lagi setelah seputar kelahiran Yesus itu Yusuf kemana gitu. Bapak Ibu Saudara, yang menarik dari cerita ini, yang lebih menonjol sebagai orang tuanya dari Yesus Kristus adalah Maria. Nama Yusuf, saya yakin sebagai suami, sebagai ayah, akan terus ada mendampingi pertumbuhan Yesus Kristus untuk memberi nafkah, untuk menafkahi dia dan menyekolahkan dan merawat, mendidik, mengasuh, asuh. Pasti Yusuf terlibat. Cuma cerita di dalam Injil-Injil tidak terlalu banyak menceritakan tentang Yusuf. Tapi saya yakin dia banyak melakukan perkara-perkara yang berperan besar di dalam kehidupan Yesus Kristus sebagai manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya melihat bagaimana Yusuf melakukan perkara-perkara yang sangat signifikan bagi pertumbuhan kehidupan Yesus Kristus, tapi tidak dikenal orang. Ketika merenungkan bagian ini, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa begini saudaraku, ketika kita melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam pelayanan kita, di dalam keseharian kita, tapi orang tidak menilainya, kita tidak dianggap melakukan sesuatu yang luar biasa, jangan pernah kecil hati, jangan pernah kecewa. Karena ini yang dilakukan oleh Yusuf dan ini yang dialami oleh Yusuf. Tapi bagaimanapun dia tetap dikenang dan diingat orang. Saudaraku, jangan pernah berkecil hati meskipun engkau tidak dianggap dan dinilai oleh orang lain. Memenuhi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, itulah yang menjadi kewajiban kita. Soal penghargaan, soal penilaian itu adalah urusan Tuhan. Dan yang paling penting, tidak perlu kita mendapat pujian dari manusia, tidak perlu kita mendapat kredit dari manusia. Asal Tuhan tahu apa yang kita lakukan, itu sudah cukup. Makanya di dalam Matius pasal 6, suatu kali Tuhan Yesus berkata begini, di Matius pasal 6 ayat 4, "Hendaklah sedekahmu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Bapakmu yang melihatnya yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudaraku, Bapa tahu apa yang kita lakukan. Tuhan tahu apa yang kau lakukan. Sedekah yang sembunyi-sembunyi pun Tuhan tahu. Makanya sering dikatakan persembahan itu dari hamba Tuhan. Artinya orang yang tidak dikenal.
Untuk apa kita dikenal? Mari kita bersikap seperti Yohanes suatu kali ketika murid-murid datang kepada dia. Yesus pelayannya makin besar, makin luas, orang makin banyak mengikut dia. Murid-murid bertanya kepada Yohanes dan Yohanes menjawab begini, biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Biarlah Kristus semakin dikenal di dalam kehidupan kita. Biarlah Kristus semakin mencorong di dalam kehidupan kita, semakin bersinar di dalam kehidupan kita. Dan orang tidak mengenal kita itu tidak menjadi masalah. Tetaplah berbahagia, tetaplah melayani, tetaplah penuhi panggilanmu. Dan Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah dan kebaikan-Mu. Karena Engkau mengingatkan kami kembali bahwa kami akan tetap terus memenuhi panggilan pelayanan kami. Meskipun kami tidak dikenal dan tidak dianggap oleh orang lain. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.